Halo guys, ketemu lagi kita di sini. Kita akan belajar tentang bagaimana data analysis examination atau kita akan belajar beberapa fitur-fitur di Excel secara advance. Nah, kita pertama punya soal nih. Anda diberikan sebuah data dari perusahaan mobil untuk menganalisa penjualan mobil sesuai permintaan user Anda. Nah, kalian punya 4 pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama yaitu apa sih what's most popular car manufacturer? Kemudian dari mana manufakturer itu berasal yang paling banyak? Nah, kita punya beberapa sheet yaitu ada manufacturing country-nya sehingga kita dikasih judul ini. Kemudian apa sih yang paling sedikit warna yang digemari dan berapa sih rata-rata dari penjualan per ownernya berapa. Nah, ini kita datanya terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya kalian lagi ngerjain tugas Excel dan kalian dikasih waktu limit tertentu, pertama yang harus dilakukan adalah pahami bagaimana struktur data dari tugas yang kalian terima. Yang pertama kita ada kolom car, years, KM driven, color, transmission, owner, dan price USD. Nah, kita bisa lihat beberapa data yang kita miliki. Oke, kita kembali lagi. Kita udah tahu ya datanya seperti apa. Pertanyaan pertama adalah, apa sih dari manufakturer mana yang paling populer? Kita dikasih tahu ada BMW X5, Audi A3, Mercedes S-Class, BMW X5. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah BMW X5 dan X3 ini adalah dari pemanufakturer yang berbeda? Sepertinya mereka dari pemanufakturer yang sama. Kita mungkin bisa ya berpikir, oh ini nanti bisa pakai count, bisa. Cuman ketika kita lihat bahwa datanya ini, oh sebenarnya seperti ini nih. Nah, kita bisa pertama akan kita tulis di sini pemanufaktur. Kemudian kita ingin mengambil kata-kata depannya. Teman-teman pakai apa ya? Kita bisa pakai fitur left. Nah, kita akan mengambil data dari sebelah kiri. Memang permasalahannya adalah BMW 3 huruf, Audi 4 huruf, Mercedes 8 huruf. Lalu, kalau seperti ini, kita harus gimana? Tentunya kita tidak bisa menggunakan data tertentu, sehingga ketika kita left, kata yang mau diambil, kemudian berapa sih jumlah kata yang akan digunakan? Kita bisa menggunakan fitur menu find, itu mengambil atau menentukan jumlah huruf, kemudian teksnya yang kita ambil adalah sebelum spasi, maka kita akan masukkan dalam kurung spasi. Kemudian kita find text, teksnya apa? Kita pakai ambil teks di sini. Kemudian kita tutup kurung. Karena find itu akan menghitung jumlah huruf sebelum spasi atau bersama dengan spasi, maka kita perlu minus 1. Kita tutup kurung, keluar, maka kita akan menghasilkan pemanufaktur. Kita tinggal double klik, datanya sudah keluar. Namun pertanyaan nomor 1 adalah pemanufaktur. Kita harus menghitung karena di sini ada beberapa pemanufaktur yang sama. Sebenarnya ketika kita menggunakan Excel di atas tahun 2013, kita bisa menggunakan fitur unik atau rumus unik. Namun ketika kita menggunakan Excel 2016 ke bawah, tidak ada, maka kita harus secara manual. Saya kasih contoh, kita menggunakan data ini, pastenya jangan lupa paste as value. Jangan lupa karena kita tidak ingin menggunakan rumus. Kemudian kita akan ke data dan kita pilih remove duplicate, sehingga kita menggunakan continue with current selection, kemudian remove duplicate. Karena BMW bukan hidden, maka kita uncheck. Oke. Nah, kemudian adalah kita ingin melihat totalnya. Kita pakai apa ya?
berapa total penjualan menggunakan ini, kita bisa pakai rumus count if, kemudian kita pilih range-nya mana yang akan kita hitung. Karena range-nya yang akan dihitung ini, maka kita blok semua keseluruhan data sampai bawah. Kemudian ketik koma. Kita kriterianya adalah ini, kemudian kita kunci di kolomnya saja. Kita tutup agar datanya tidak bergeser ya. Ternyata ini formatnya masih keliru, kita pakai number biasa. Nah, kemudian kita ingin tahu, ini kan datanya kebetulan dikit ya. Kalau misalnya kita ingin tahu datanya banyak, kita bisa pakai conditional formatting. Kita milih top bottom rules, top 10 item, kita pilih 1. Kemudian kita bisa pilih green. Oke, baik, ketemu adalah BMW. Kita nomor 1 sudah ketemu. Lalu kalau kita mau milih yang nomor 2, jika tadi kita sudah menghitung jumlah dari pemanufaktur, maka sekarang kita fokus ke nomor 2, yaitu dari negara mana pemanufaktur yang paling populer gitu. Kita menggunakan reverse di manufacturing country ini. Jadi kita bisa menggunakan VLOOKUP. Kita double klik, kemudian lookup value kita kunci agar dia tetap di D. Kemudian kita masuk ke tabel arraynya, pastikan sama kunci dan company ada di sebelah kiri. Kemudian kita jangan lupa FNF4 agar kunci semua. Terus kita akan di kolom kedua, jangan lupa kolom kedua, dan kita pilih 0 agar hasilnya true. Nah, kita sudah, kemudian kita tarik, kemudian kita tarik sampai Jaguar. Sudah. Kemudian kita ingin tahu kan berapa sih total mobil yang terjual dari negara-negara masing-masing ini. Namun kita lihat bahwa negaranya itu kan banyak ya, juga ada yang redundan gitu. Jadi sama seperti sebelumnya, kita tidak bisa langsung total, kita copy dulu, kemudian kita paste value, kemudian sama, kita kembali ke remove duplicate, kita ke continue selection saja. Oke. Kemudian kita akan mendapatkan 4 negara. Kemudian kita ikut di sini. Ya baik, setelah kita punya nama-nama negara, kemudian kita bisa menentukan setiap negara memiliki berapa unit yang terjual. Kita bisa menggunakan sum if, kemudian kita pilih range-nya dan negara. Kita pakai FNF4, kemudian kita pilih kriterianya Germany, kemudian kita pilih range yang ingin kita jumlahkan. Kita jangan lupa kunci dengan FNF4, kemudian kita tutup kurung. Nah, hasilnya bisa kita tarik. Nah, kita tahu bahwa yang tertinggi adalah Jerman. Kemudian setelah kita melakukan soal nomor 2, kita ingin melihat apa warna favorit atau popular color of cars. Jadi kita punya column color sama seperti sebelumnya, kita blok. Ya, selanjutnya kita akan ke soal nomor 3, yaitu what the least popular color for car. Berarti pertama kita juga harus mengekstrak warna-warna apa saja yang ada di dalam penjualan car itu sendiri ya. Ada white, red, black. Kita sama seperti tadi sebelumnya, kita copy, kita paste, kemudian kita
remove duplikat, pilih ini tetap sama kayak tadi. Oke. Kita tulis di sini warna. Kemudian di sini ada white, red, black. Kita di sini mendapati bahwa warna blue itu ada 2. Karena ternyata ada yang berbeda ya antara ini spasi 1 dan ini spasi, ini tanpa spasi. Jadi untuk mengatasinya kita akan menggunakan menu trim, dimana kita bisa insert dulu agar data lamanya tidak berubah. Kemudian di sini kita tulis color yang kita trim. Fitur menu trim ini untuk menghapus spasi ya teman-teman, jadi dipakai itu ya. Kita copy di sini. Sudah ya, kita pastikan kita copy di sini, tapi jangan lupa kita pastenya paste value, kemudian kita ulangi lagi seperti tadi. Nah, blue-nya udah tinggal 1 ya kak teman-teman. Nah sekarang kita kembali lagi, kita pakai count if, range yang ingin kita pakai yang sudah di trim ya kak, karena kalau tanpa di trim nanti hasilnya akan berbeda. Udah, kita jangan lupa kunci, kemudian titik koma, kriterianya ini, kemudian kita tutup kurung. Nah, kita kopikan semua hasilnya. Nah, kita ketemu ya bahwa warna yang kurang populer adalah yellow. Ini teman-teman bisa pakai conditional formatting. Kita ingat ya conditional formatting di sebelah sini. Kita pakai bottom rules, kita pakai bottom 10 item, ini 1. Nah, ini pakai. Nah, untuk soal yang nomor 3 kita udah jawab nih kalau ternyata jawabannya adalah yellow. Kemudian kita akan kembali ke soal yang terakhir. Nah, terakhir itu seperti apa ya? Kita akan cek. Supaya ini kasih 1. Kemudian ini pakai red. Kita sudah tahu jawabannya adalah warna yellow. Mudah bukan? Kemudian kita kembali ke soal nomor 4. Berapa harga rata-rata dari per owner? Kita kembali ke data, ada di kolom owner, sama seperti sebelumnya. Kita masukkan datanya di sini, kemudian kita remove datanya, duplikat maksud saya, kemudian remove duplikat karena ini tidak either. Betul. Jadi kita punya 4 ya penggunaannya. Kita pakai average. Kemudian untuk first owner, kita tadi sudah belajar tentang count if, sum if, kemudian VLOOKUP. Nah, untuk sekarang kita menggunakan average if. Jadi kita tahu bahwa range-nya yang mana. Range-nya adalah ini. Jangan lupa dikunci. Kemudian kriterianya adalah ini. Kemudian average rank-nya adalah, kita geser ke atas dulu, dari price USD sampai bawah. Kemudian kita klik F4, kemudian kita tutup. Kita juga kopikan dengan tarik saja. Kemudian kita ingin menggunakan data yang baik, kita mungkin karena kita menggunakan USD maka kita ganti dengan simbol US dollar. Pakai mukanya ya, dolar US. Semua jawabannya sudah.
berhasil. Jadi kita pada pembelajaran kali ini kita belajar tentang Levine untuk mengambil beberapa data, kemudian kita menggunakan kan if untuk menghitung berapa banyak itu di repetisi, kemudian kita belajar juga VLOOKUP untuk mengetahui dari mana pengelolaan faktor itu berasal, kemudian kita belajar juga menggunakan SUMIF untuk menghitung beberapa jumlah data berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian kita juga belajar jangan lupa conditional formatting untuk menentukan nilai tertinggi ataupun terendah dari penjualan. Nah, ini juga sama. Kemudian kita kan if, dan yang terakhir kita menggunakan average if. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe jika bermanfaat. Untuk data yang digunakan ini saya juga sudah share di link description box. Kemudian untuk kedepannya saya akan sama dengan data analis exam yang lain untuk para teman-teman belajar atau berlatih bagaimana sih menggunakan Excel agar bisa meningkatkan kemampuannya. Terima kasih.